saya masuk PDI Perjuangan karena beliau tidak akan terbukti bahwa itu semua. Kalau saya, teman-teman sudah tahu, saya orang yang tidak pernah tangguh. Berjuang itu tidak senang-senang. Dan saya kira saya yang PDI Perjuangan, saya tidak akan pernah senang-senang. Saya akan berjuang terus. Tentunya apa yang kita ingin capai kalau tidak senang-senang harus menang Pilpres, menang Pileg, dan menang Pileg. Karma usung Anies antitesa Jokowi lawan Surya Paloh, elit Nasdem Makassar Dani Pomanto tinggalkan Nasdem dan pilih merapat ke PDIP dukung Ganjar Pranowo. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan karena Anies kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgub DKI tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Kabar terbaru dari kader Nasdem yang mundur teratur lagi pasca pencapresan Anies Baswedan. Wali Kota Makassar Dani Pomanto diketahui yang bersangkutan ternyata telah berlabuh ke kapal besar PDIP. Dani beralasan mundur dari Nasdem karena faktor keluarga. Namun diduga alasan sebenarnya karena tidak setuju Nasdem mendukung Anies di Pilpres 2024. Dani Pomanto menginginkan Ganjar sebagai Capres 2024. Secara politik, Dani Pomanto sangat kuat di Kota Makassar. Dia memiliki basis massa yang sangat kuat. Bahkan berkat komandonya, Kota Kosong bisa mengalahkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika yang didukung hampir seluruh partai di Pilwali Makassar 2018. Dalam pidatonya di hadapan kader PDIP, Sesulso Dani Pomanto mengungkapkan alasannya berlabuh ke partai pimpinan Megawati itu. Menurutnya, PDIP adalah partai yang baik. Wali Kota Makassar 2 periode ini pun berkomitmen akan berkontribusi dalam memenangkan PDIP di Makassar. Dani mengatakan siap berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Dia akan berjuang penuh, tak setengah-setengah dalam mendukung Ganjar dengan target menang Pilpres dan Pileg. Menurut Wali Kota Makassar 2 periode ini, PDIP adalah partai yang paling ideal dan cocok dijadikan kendaraan politik. Dan Ganjar adalah capres yang pantas memenangi kontestasi Pilpres 2024 nanti. Hal tersebut seperti mengisyaratkan jika Dani benar-benar ogah mengusung Anies Baswedan. Seperti yang seniornya bilang, Julvan Lindan, bahwa Anies ini merupakan antitesis Jokowi. Jadi ngapain mengusung orang yang berkoar-koar melakukan perubahan sedangkan kan bobroknya dalam memimpin tercacar di mana-mana? Beginilah kalau ngawur memilih capres, tidak melihat kualitas dan kinerjanya tapi hanya melihat popularitasnya saja. Jadinya banyak kader yang hengkang memilih merapat ke partai lain. Bahkan PDIP yang saat ini sebagai seteru partai Nasdem ingin menampung para kader berkualitas dari partai Nasdem. Memang pada waktu awal-awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, Nasdem terlihat sangat pongah. Waktu itu memang belum terasa bahwa pemilihan cawapres buat Anies bakal jadi masalah yang besar dan berlarut-larut, bahkan sampai sekarang. Makin kesini, Nasdem baru tahu betapa sulit dan rumitnya urusan cawapres ini. Elektabilitas Anies juga makin merosot, angka Nasdem juga jeblok, makin sering berantem sama Demokrat soal cawapres. Belum lagi dampak kasus korupsi yang menjerat Sekjen Nasdem yang juga mantan Menkominfo, Johnny G. Plate. Citra Nasdem menurun drastis di depan publik. Nah, nasib apesnya Nasdem gak berhenti sampai di sana. Kini banyak kadernya yang hengkang dan memilih partai lain yang sampai saat ini hanya Perindro dan PDIP yang bersedia menampung para kader tersebut. Secara kualitas kedua partai itu angka elektabilitasnya bagus, terutama PDIP yang paling tinggi di berbagai survei yang juga saat ini sebagai partai penguasa. Itu merupakan keunggulan yang bisa dimanfaatkan bersama dan bakal memberikan keuntungan ke semua pihak yang bekerja sama. Apalagi ketika Presiden Jokowi juga tampil di sana, semua dapat keuntungan. Efeknya sangat positif buat Ganjar sebagai capres serta buat partai PDIP dan partai-partai lain sebagai pengusung capres. Melihat hal ini tentu Nasdem dan Surya Paloh akan tertampar dan jatuh tersungkur. PDIP akan jadi tempat berlabuh para kader Nasdem yang hengkang karena persoalan capres dan Nasdem usung dan mahar politik. Ini sih sama saja dengan menyebut kalau Nasdem itu partai yang munafik soal mahar politik, sementara PDIP adalah partai yang bisa dipercaya.
Waduh, apes dong buat Nasdem. Sudah kena kasus korupsi, kena kasus mahar politik, kadernya banyak yang hengkang dan merapat ke partai lain. Sok bawa visi perubahan, sok mengkampanyekan Anies sebagai capres yang the best, hasilnya malah jeblok. Elektabilitas makin terengus, masa depan makin suram. Belum lagi situasinya sekarang ketika Partai Demokrat malah makin mendekat ke PDIP. Waduh, alamat makin hancur ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Denny Siregar skakmat Grace Natali. Naif amat sih, sebut Prabowo menyesal sempat dekat dengan kelompok intoleran? Bukannya masih dipelihara tapi masih disuruh tiarap? Gitu kok ngaku menyesal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya. Tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu. Soal 212 FPI, kalian bukan radikal. Ya. Nah, ini belum kan, pernah direvisi loh itu. Nah itu, nah ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan. Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu gitu ya. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, membuat keputusan pembelaan yang mengejutkan. Grace mengungkap bahwa Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran. Penyesalan Prabowo Subianto pernah dekat dengan kelompok Islam ini terungkap berawal dari video yang diunggah di kanal YouTube Total Politik 13 Agustus 2023 lalu. Dalam video tersebut terlihat Grace Natali sedang menghadiri sebuah acara talk show dengan salah satu topik pembicaraannya adalah soal Prabowo Subianto. Pada awalnya pembawa acara bertanya kepada mantan Ketua Umum PSI tersebut terkait kedekatan Prabowo dengan kelompok yang disebut intoleran. Kemudian, meski tidak ingat perkataan detail dari Prabowo, Grace Natali mengungkap pada intinya Ketua Umum Gerindra tersebut menyiratkan penyesalan. Namun pernyataan Grace terkait Prabowo yang dianggap menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran masih menjadi dugaan saja. Jadi, menurut hemat Grace, pernyataan Prabowo tersirat sebuah kemungkinan penyesalan pernah bergabung dengan kelompok yang disebut intoleran tersebut. Pernyataan Grace sepertinya naif sekali. Terlihat ingin mencitrakan diri Prabowo itu baik. Padahal kenyataannya tidak demikian. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Ada beberapa faktor yang membuktikan bahwa Prabowo itu masih dekat dengan kelompok-kelompok intoleran. Pegiat media sosial Denny Siregar pun bahkan menyebut Prabowo masih memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI. Karena menurut Denny Siregar tidak mungkin kelompok-kelompok tersebut masih mendukung Anies, sebab Anies itu sudah tidak menguntungkan buat mereka. Selain itu, peluang Anies pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah. Jadi jawabannya, kelompok itu ada di Prabowo. Lagian, Prabowo tidak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212, HTI, dan FPI. Sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja. Jadi sudah pasti, Prabowo tetap memelihara kelompok PA212, HTI, dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya saja mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Denny lantas mengungkapkan bisa membuat analisa seperti itu. Menurut Denny, kelompok PA212, HTI, dan FPI memiliki karakter khusus, yakni berisik. Kalau mereka mendukung Anies dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies. Tujuannya supaya hasil surveinya naik. Tapi nyatanya belakangan enggak kan? Faktanya, kata Denny, kelompok PA212, HTI, dan FPI tetap diam, alias tidak melakukan gerakan apapun. Bahkan suara Anies juga turun terus. Namun lanjut Denny, propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok PA212, HTI, dan FPI itu sekarang berada di kubu Anies Baswedan.
yang sekarang terjadi. Jelas, Denny Siregar tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya kapan mereka, PA212, HTI, dan FPI akan bergerak keluar. Menteri Pertahanan ini adalah aktor sekaligus sutradara, bahkan dedengkot Partai Gerindra ini adalah produsernya sekaligus. Sementara berkaca dari Pilpres terakhir, Pilpres 2019, siapapun juga tahu bagaimana kedudukan nama-nama yang disebutkan di atas. Siapapun juga paham bagaimana PA212, ex-FPI, ex-HTI, kami, IBHRS, Novel Bamukmin, Slamet Ma'arif, Yusuf Martak, Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana, Gatot Nurmantio, Neno Warisman, dan lainnya yang sefrekuensi itu begitu terorkestrasi menjadi pendukung Prabowo. Jadi kabar atau prediksi kelompok itu masih tiarap menunggu perintah Prabowo ada benarnya juga. Mending dukung Prabowo yang jelas-jelas seorang bos. Mending dukung Prabowo yang secara pengalaman sudah terbukti lancar ketika bekerja sama. Daripada termakan mulut manis Anies salah-salah malah jadi tombok katok nantinya. Jadi bagaimana kalau menurut Anda?